Ibu Nurdiatun atau Bu Atun, Bu Iip, berkunjung ke SDIT Ummul Qura ya, dalam rangka pendampingan individu. Adapun pendampingan individu ini tidak ingin mengintegrasi, tidak, tapi tujuan paling utama menyambung silaturahmi, dan juga ada beberapa materi dalam pendampingan ini ya, yang salah satunya adalah pembelajaran yang sudah memantau pembelajaran selama 1,5 bulan ini. Bagaimana selanjutnya juga mungkin kita nanti akan ada pembahasan refleksi tentang pembelajaran KHD dan juga tentang guru penggerak ya. Selanjutnya juga Bu I juga ingin bertanya tentang dukungan ekosistem ya, baik dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari anak-anak, dan juga dari sarana dan prasarana. Iya, jadi hanya ingin mendengarkan keluhan, berita gembira, motivasi, seperti itu yang ingin kita dengarkan ya. Baik Bu Atun, kita akan ke pertanyaan yang pertama. Proses apa yang sudah dilaksanakan, sudah berjalan, apa saja, silakan. Makanya baik itu secara daring maupun secara luring ya, yang sudah dilaksanakan, baik itu melalui LMS ataupun yang lainnya. Enggak. Baik, Bu Atun, kita mulai saja pendampingan ini. Jadi pada intinya bahwa di dalam pendampingan ini nanti akan dibahas tentang pembelajaran selama 1,5 bulan ini yang sudah dilaksanakan, seperti pemahaman filosofi KHD, terus juga makna guru penggerak ya, dan juga baik itu pembelajaran di daring di LMS seperti apa, dan juga dukungan ekosistem dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari siswa, dari sarana dan prasarana. Mungkin nanti ada tambahan lagi juga terkait platform untuk media sarana menyimpan data melalui Google Site ya, portofolio digital. Ya, ke pertanyaan yang pertama, jadi proses apa yang sudah berjalan yang Ibu Atun laksanakan di sini? Barangkali ada hal yang perlu diceritakan, dipersilakan. Terima kasih Ibu atas kunjungannya ke sekolah saya. Sudah berlelah-lelah ini ya Bu, karena harus naik tangga. Ya Ibu, bismillah, alhamdulillah selama 1 bulan belajar di guru penggerak ya. Awalnya memang saya harus benar-benar menyesuaikan dengan waktu, manajemen waktu dengan tugas-tugas saya, dan pas lagi momennya CGP 1 bulan ini bersamaan dengan akhir tahun ya Bu, jadi ada pembuatan soal ujian sekolah dan sebagainya. Nah itu saya benar-benar harus bisa mengatur waktu gitu. Alhamdulillah udah saya lakukan itu, udah baca-baca modulnya, sudah mengerjakan tugas yang ada di modul 1.1 sampai 1.2 untuk saat ini ya Bu. Jadi saya benar-benar sudah sering mendengar gitu tentang pembelajaran harus berpihak pada murid gitu. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya melaksanakan bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid. Ada kalanya berpihak pada murid, ada kalanya berpihak pada saya gitu. Iya. Tapi dengan pas belajar modul ini, wah saya disadarin lagi nih Bu, harus benar-benar bahwa memang pembelajaran berpihak pada murid itu yang sesuai dengan kodrat anak ya, kodrat zaman itu memang lebih tepat untuk pembelajaran saat ini. Apalagi KHD juga kan bilangnya menuntun gitu ya. Menuntun itu kan kita memberikan kebebasan kepada anak untuk dia mengembangkan kemampuannya gitu. Intinya kita menuntut saja, bukan kita yang menentukan harus begini. Pokoknya kamu begini. Dan selama ini masih belum konsisten Bu untuk berpihak pada murid, karena memang kan kurikulum mereka sudah sering digaungkan ya Bu. Iya, betul. Saya mengikutinya belum penuh gitu, artinya belum sepenuhnya saya berpihak pada murid, harus berdiferiensi, harus merdeka belajar gitu. Tapi ternyata dari modulnya si KHD ini, Masya Allah ya, saya kayak benar-benar dibuka lagi, ini loh yang sebenarnya, bukan sekedarnya gitu. Ini hampir sebagian besar CGP ini gitu Bu. semua Masya Allah ya. Masya Allah banget katanya terhadap filosofi KHD ini, karena dulu berarti masih di permukaan aja. Betul Bu. Jadi sekarang kayak mendalam lagi, dan saya semakin akhirnya terus terang merasa agak bersalah terhadap murid saya sebelum saya belajar ini ya Bu. Wah, kemarin itu saya belum sepenuhnya arti dari pengajaran dan pendidikan saya berikan. Ada rasa bersalah ya, tentunya itu membuat saya akhirnya memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Jadi kemarin pun saat kan ini kelas 6 sudah tidak pembelajaran ya Bu. Memang kalau di sekolah kami ada wisuda, jadi latihan wisuda.
sampai ada anak yang tidak disiplin ketika kita karena waktunya memang bebas, terus mereka boleh istirahat, ternyata setelah selesai istirahat mereka nggak kembali ke kelas gitu. Nah, mereka kurang disiplin. Saya jadi ingat berpihak pada murid, saya suruh mereka memilih sendiri komitmen terhadap ketidakdisiplinan. Silakan kalian mau memberikan punishment diri kalian seperti apa dengan ketidakdisiplinan gitu. Mereka milih sendiri mau apa dari konsekuensi mereka tidak hadir tepat waktu. Ya dengan begitu kan mereka udah milih tuh Bu ya. Di situ saya udah nggak apa-apa, ini bisa dipakai untuk berpihak pada murid, artinya mereka memilih kebebasan mereka sendiri. Itu pembelajaran dari kedisiplinan dibanding mungkin saya yang menentukan ini kamu nggak ada tepat waktu, kamu harus A, harus B, harus C. Tapi ketika mereka ya Bu saya karena bermain bola keasikan, ya udah saya mau lari, katanya mau lari keliling lapangan, itu pilihan mereka tuh Bu. Ya udah silahkan gitu. Ya silahkan mau berapa kali kesanggupan kalian, Ibu berikan kebebasan supaya kemudian hari kalian nggak mengulangi lagi, karena udah menentukan sendiri tuh punishment dari konsekuensi dia tidak disiplin. Mas Ibu itu yang contoh kecil langsung saya terapkan di kelas saya. Benar-benar begitu berkesan ya, hampir semua. Tidak Bu Atun saja, memang untuk filosofi KHD ini hampir yang ditanyakan semuanya ini ya. Nah tadi juga manajemen waktu ya, berawal dari kesibukan Bu Atun pada saat sedang tugas mengerjakan tugas di sekolah, tiba-tiba datang pengumuman tentang PGP ini, dan kita pun harus belajar, berusaha. Di awal-awal itu agak sulit ya, tapi ya dijalani, ya mudah-mudahan kedepannya makin tahu lapangan lah. Ya. Sekarang berikutnya nih, yang pertama capaian yang kira-kira yang sudah diperoleh apa, dan capaian yang ingin diperoleh kedepannya apa? Yang sudah diperoleh kan baru 2 modul ya Bu, tentang filosofi sama nilai-nilai guru penggerak. Yang saya peroleh itu nilai-nilai guru penggerak nih, ternyata ada spesifik lagi dan memang lebih tepat lagi gitu ya Bu ya. Terutama kan selama ini mungkin saya taunya kolaboratif sama berpihak pada murid saja. Nah reflektif ini yang kadang-kadang suka terlewat, kadang kita tidak meminta bantuan teman sejawat untuk lihat nih cara mengajar saya seperti apa, masukannya seperti apa. Itu dilakukan hanya di supervisi, karena kalau di sekolah saya tuh per semester hanya pas saat supervisi saja gitu. Sudah dilakukan. Tapi dengan adanya modul ini saya merasa nggak cukup kalau cuma 1 semester saja cuma dilihat teman-teman sejawat terus diberikan masukan gitu. Tapi saya inginnya mungkin secara rutin. Nah ini nih yang ingin saya capai ya, adanya reflektif dengan teman-teman, kolaboratif dengan teman-teman, lebih intens lagi. Jadi bukan hitungan per semester tapi kalau bisa per bulan, karena namanya perbaikan kan harus segera ya Bu. Kalau udah sampai semester 5 nggak ada. Kebetulan saya kan masih di kelas 6, masih K13 Bu. Jadi belum merealisasikan P5 sepenuhnya. Kalau di P5 itu mungkin di kelas 5 ya, kelas 5. Itu nanti udah masuk ini kolaboratif reflektif. Saat ini memang ada, tapi memang jangka waktunya masih terlalu jauh gitu Bu. Jadi kita ada supervisi antar teman sejawat. Kalau kolaborasi kita memang ada tim KKG yang pastinya setiap pekan ada rapat KKG untuk membahas pembelajaran siswa, tapi untuk saling satu sama lainnya untuk melihat cara mengajar, terus memberikan masukan itu belum rutin setiap bulan, tapi masih baru per 1 semester. Teaching ya? Iya. Nah harapan saya nih yang ingin saya capai ini tidak terjadi sama saya aja, lebih rutin lagi juga. Masih skupnya masih ke paralel dulu sih Bu, karena kan kami ada 3 kelas ya, jadi paralel dulu untuk ini kan guru kelas ya, saya guru kelas paralel dulu untuk lebih kolaboratif dan efektifnya lebih intens lagi. Itu sih yang ingin saya capai lagi ya Bu.